Share. Oke. Jadi, dengan adanya menggunakan Hekras ini, eee, kita itu bisa mengetahui bagaimana dia, apa namanya, bagaimana dia debitnya di penampang satu, kemudian di penampang 2, tanpa kita harus, apa namanya, menghitung secara manual. Kalau kita manual kan misalnya kita punya 1.000 ada cross section atau penampang gitu, yang penampang yang biasanya seperti ini itu, eee, ya begini. Nah, kan biasanya penampang seperti ini. Nah, kalian punya beberapa penampang di setiap dari, panjang sungai misalnya 1.000 kilometer gitu, ya, oke. Jadi misalnya kalian punya panjang sungai 1.000, kemudian kalian mau tahu beberapa, karakteristik aliran di beberapa penampangnya. Nah, kan kalau misalnya kita menghitung secara manual, maka itu akan, sedikit, memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan menggunakan Hekras ini, itu kita dapat dibantu untuk mempercepat, perhitungannya. Nah, jadi, Hekra sendiri itu dapat mengakomodasi beberapa analisis. Yang pertama aliran tetap dan aliran tidak tetap. Nah, kalian udah diajarin apa perbedaan antara aliran tetap dan tidak tetap? Terus steady flow dan unsteady flow? Coba saya tanya dulu ya biar nggak saya ngobrol sendiri. Eee, ya kalian kan udah diajarin di mekanika fluida dan hidrolika, apa bedanya aliran steady flow dan unsteady flow? Nah, saya tanya aja deh satu, siapa ya? Siapa ya? Mmm, mmm, Yuni Widiantari. Yuni Widiantari, gimana? Ada Yuni? Ada Yuni? Ya, Bu. Ya, apa bedanya steady flow dan unsteady flow? Untuk steady flow itu tidak berubah terhadap waktu. Kalau unsteady flow itu alirannya bisa berubah terhadap waktu. Jadi udah cukup ingat ya. Jadi, di Hackers itu, jadi kan, seperti yang tadi Yuni bilang itu, jadi kalau yang steady flow itu dia alirannya tetap, tidak berubah terhadap waktu. Jadi misalnya dikasih debit 8, harusnya dia kalau nggak ada, apa namanya, perubahan 8 aja, dia gitu, seperti itu. Nah, sedangkan yang unsteady flow itu biasanya dia berubah, sesuai dengan waktu. Nah, biasanya kalau yang aliran tetap ini, dia itu jarang ada di kehidupan nyata gitu, tapi biasanya ini aliran tetap ini bisa didapatkan di, laboratorium, misalnya seperti di Flume, seperti itu. Nah, kalau misalnya unsteady flow ini, itu biasanya seperti, debit banjir. Nah, debit banjir itu kan dia biasanya, di jam pertama misalnya belum ada misalnya seperti ini. Nah, jadi dia bisa seperti ini. Nah, gitulah misalnya. Jadi ini jam pertama dia segini debitnya, kemudian jam kedua segini sampai misalnya dia puncak debit banjirnya misalnya jam 6 misalnya. Nah, jadi nanti dia akan berubah sesuai dengan waktu. Nah, itu yang disebut dengan unsteady flow. Nah, biasanya untuk, pemodelan banjir itu kita menggunakan yang, analisis unsteady flow dengan adanya, debit banjir, bisa debit banjir rancangan. Jadi itu misalnya kala ulangnya 2 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Jadi itu, bisa diakomodasi sama si Hekras. Kemudian kalau analisis sedimen transport, misalnya, di suatu sungai gitu ada, apa namanya,
eee, sedimen. Jadi sedimen itu bisa berupa pasir atau, longsoran dari kanan kiri sungainya, kalau sungainya itu belum di-lining dengan menggunakan beton atau misalnya dengan pasangan batu, biasanya kalau dengan pasangan tanah asli itu biasanya, dengan kecepatan tertentu dia akan menggerus, kanan kiri saluran tersebut. Nah jadi, material yang terbawa itu disebut dengan sedimen. Nah untuk analisis sedimen transport ini misalnya dari titik ini ada, ada pasir gitu misalnya. Terus dengan debit sekian, kira-kira, pasir ini terbawa sampai di mana, seperti itu. Soalnya kan, saat ini tuh misalnya seperti di Tukat Unde atau di Sungai Unde, itu kan dia alirannya dari, Gunung Agung. Nah, dari Gunung Agung itu biasanya setiap hujan, itu dia akan membawa sedimen berupa pasir. Nah, jadi nanti di saat Eee, s tempat-tempat tertentu, sedimen pasir yang terbawa itu tidak dapat dialirkan sehingga dia mengendap. Nah, jadi itu kita bisa hitung berapa volume sedimen yang mengendap, seperti itu. Jadi, nanti mungkin kalau teman-teman ada yang berminat untuk, membuat tugas akhir, di bidang hidro, nah itu salah satu, permasalahan yang saat ini, banyak dialami beberapa sungai di Bali atau di dunia lah. Jadi ketika ada sedimen dan kemudian debit debit alirannya itu tidak cukup untuk menggelontorkan sedimen itu, maka sedimen tersebut akan mengendap di beberapa tempat di sepanjang saluran. Nah, dengan pengendapan itu, maka itu akan dapat mengurangi kapasitas dari saluran tersebut. Misalnya awalnya, dia itu bisa menampung debit sampai 10 meter kubik per detik gitu misalnya. Nah, dengan adanya sedimen misalnya yang mengendap di sini, baik di saluran ini, maka dia akan, mengurangi, kapasitas, tampungan dari, saluran terbuka tersebut, berupa sungai misalnya. Jadi yang awalnya dia mampu untuk menahan debit banjir yang, ada di daerah tersebut, misalnya debit banjirnya itu 10 meter kubik per detik, tapi dengan adanya sedimen yang menumpuk di beberapa tempat yang karena tidak bisa terbawa oleh debit air tersebut, maka, di titik-titik tertentu sedimen itu akan mengendap dan mengurangi, kapasitas. Sehingga pada saat hujan, itu dia akan, meningkatkan kerentanan terhadap, banjir. Jadi, dia bisa ke kanan, ke kiri, jadi daerah di sekitar sungai tersebut yang mengalami sedimentasi tersebut, itu akan rentan terhadap banjir. Nah, jadi itu yang bisa kita analisis dengan menggunakan Hekras. Kira-kira berapa volumenya, misalnya kita sudah tahu volumenya, berarti kita tahu misalnya harus dikeruk misalnya atau dihilangkan sedimen itu setiap berapa bulan. Misalnya 1 bulan itu berapa volume volume sedimen yang harus dikeruk, seperti itu. Jadi kita sudah tahu berapa volumenya menggunakan Hekras ini. Kemudian ada yang pemodelan kualitas air juga. Jadi kalau misalnya di suatu tempat, misalnya di section 1 ini. Di section 1 ini adalah Eee, daerah industri, tahu gitu misalnya. Kemudian dia tidak sengaja untuk, mencemari sungai. Jadi kan tahu tuh dia ada limbah tahunya itu, kemudian atau ya zat-zat yang terlarut misalnya baik fosfor, pokoknya, zat-zat yang, pencemar dari air tersebut. Kemudian dengan debit, tertentu, maka sampai mana dia misalnya di section 2 ini sudah berapa dia konsentrasinya. Misalnya dia di sini mencemari misalnya, 10 kalau pencemaran itu ya. Jadi dalam bentuk, 10 misalnya. Nah dengan debit misalnya 5 meter kubik per detik, kira-kira di section 2 ini dia berapa konsentrasinya? Apakah dia masih 10? Apa sudah berkurang karena sudah mengalir sejauh misalnya 1.000 kilometer, seperti itu. Jadi, dengan menggunakan Hekras, teman-teman juga bisa memodelkan kualitas air. Jadi, kalau misalnya di suatu daerah gitu, permasalahannya adalah, pencemaran, dengan ada titik, titik pencemarnya di mana, kemudian kita mau lihat
di titik-titik tertentu tuh berapa konsentrasi pencemarannya itu, nah itu kita bisa menggunakan analisis Hekras untuk, kualitas air. Kemudian itu untuk, analisis-analisis yang bisa diakomodasi oleh Hekras. Jadi Hekras sendiri itu cukup, apa ya, cukup banyak digunakan sekarang, baik kalau misalnya di konsultan perencana atau di pemerintahan. Jadi, kalau teman-teman bisa menggunakan ini atau memiliki kemampuan ini pada saat lulus nanti, itu diharapkan, apa namanya, menjadi poin-poin plus dari, eee, teman-teman, misalnya buat CV gitu, misalnya teman-teman mau mau apa namanya, ngelamar kerja gitu. Terus habis itu salah satu kebisaannya atau skill-nya adalah penggunaan aplikasi Ekras, itu mungkin akan dilihat juga. Itu kenapa, kita di sipil di UNUD itu mengadakan kuliah ini, sharing ini, sehingga setidaknya teman-teman, mengetahui bahwa saat ini itu untuk di bidang hidrolika, di hidrolika itu, ada yang namanya aplikasi Ekras. Jadi nanti mungkin, untuk di kalau 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 teman-teman mengambil konsentrasi hidro gitu nanti itu bisa, mengambil tugas akhir menggunakan Hekras. Jadi, ya bisa ada, petanya juga. Jadi nanti peta genangan misalnya di daerah sini, itu berapa tinggi genangannya, kemudian apa tata guna lahannya. Misalnya di sini, sawah, itu akan berbeda dia tingkat resiko kerusakannya jika misalnya di sini cuman, banyak ada perumahan. Jadi dengan ketinggian banjir misalnya 10 senti untuk tata guna lahan yang, apa namanya, perumahan dan sawah itu akan resiko, kerugiannya itu akan berbeda. Jadi itu bisa teman-teman gunakan sebagai topik tugas akhir ya misalnya, nanti bagaimana, karena dengan ada resiko itu, bagaimana manajemennya, seperti itu. Eee, jadi di situ juga kita bisa mengelola bagaimana resiko yang ada itu bisa kita mitigasi atau kita kurangi, apa namanya, tingkat kerusakannya, seperti itu. Nah, itu jadinya ini, dan juga saat ini Hekras ini sudah mengakomodasi, GIS atau Geographic Information System. Jadi itu berupa peta, tunggu sebentar. Jadi nanti luarannya itu bisa berupa peta ya. Jadi peta peta genangan banjir, nah itu juga, saat ini banyak diperlukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait, bagaimana caranya dia untuk, eee, ya, jadi stakeholder terkait bagaimana caranya dia tahu di daerah mana saja sih yang, rentan terhadap banjir. Nah, jadi dengan hasil simulasi Hekras ini, itu teman-teman juga bisa mendapatkan peta kerentanan banjir. Jadi dia udah langsung berupa peta yang berkoordinat. Jadi kalau nanti teman-teman mau tahu, oh di daerah sini tuh di koordinat segini tuh dia ketinggian banjirnya pada saat, debitnya sekian adalah sekian gitu. Jadi itu bisa sebagai, informasi apa namanya, informasi awal untuk pemerintah dan stakeholder terhadap, eee, apa namanya, kerentanan dari banjir. Nah jadi itu ya. Nah kemudian, ini adalah tampilan dari Hekra sendiri. Ini teman-teman bisa, download aplikasinya di sini, yang tadi yang saya kasih di kolom chat. Jadi dia kurang lebih, interface-nya seperti ini. Nanti saya akan, lihatkan juga yang dari aplikasinya. Kemudian dia ada geometry editor. Jadi geometry editor ini adalah kita memasukkan cross section namanya. Nah, cross section itu adalah, penampang. Jadi, ukuran penampang dari suatu, saluran terbuka gitu. Baik sungai, bisa drainase. Nah, jadi nanti
Sebenarnya kalau dulu itu kita harus, pada saat si Hackerras ini belum berbasis GIS, itu kita harus melakukan pengukuran di lapangan, ya, menggunakan teodolit. Kita tahu di sini berapa ketinggiannya, kemudian palung saluran terbukanya ini berapa dia kedalamannya, kemudian bagaimana bentuknya ini, itu kita melakukan survei ke lapangan. Nah, survei ke lapangan itu permasalahannya adalah, satu biayanya mahal, karena kita harus menurunkan, apa namanya, menurunkan surveyor, kemudian kita menggunakan alat, nah itu, biayanya mahal. Juga dari segi waktu, misalnya kita mau ngambil section itu, 100 meter gitu, 100 kilo atau berapa kilo. Nah, jadi kita kan harus memerlukan waktu, misalnya kan 1 hari itu kita nggak bisa ngukur secara secara cepat. Nah, jadi, kita harus memerlukan beberapa hari untuk mendapatkan section ini atau penampangnya. Nah, tapi saat ini dengan adanya, Hackerras ini sudah berbasis GIS, itu kita bisa menggunakan yang namanya Digital Elevation Model. Jadi Digital Elevation Model itu berupa peta ketinggian yang kita bisa download. Jadi, memudahkan kita misalnya kalau kita dari segi akademisi dulu, itu kita bisa menggunakan data DEM itu atau Digital Elevation Model yang kita download itu untuk melakukan simulasi. Jadi kita tidak perlu ke lapangan untuk, mengambil, apa namanya, section-nya itu, bentuk dari penampang saluran terbukanya. Jadi dari, ini yang namanya DEM itu, jadi ini ada yang warnanya agak coklat, ada yang warnanya agak kuning. Jadi semakin kuning dia, itu dia semakin, rendah daerahnya. Jadi ini palungnya itu kita bisa lihat, ini saluran, sungainya, itu nanti kita bisa potong di sini misalnya, nanti dari data digital elevation model ini, itu kita akan mendapatkan ketinggian dari penampang di daerah tersebut. Nah, jadi, untuk yang kayak kalau teman-teman mau bikin tugas akhir seperti itu teman-teman tidak harus melakukan survei ke lapangan. Bisa menggunakan digital elevation model ini yang bisa di-download. Gitu. Jadi saat ini sudah sangat, mudah ya kalau misalnya teman-teman mau, melakukan analisis, saluran terbuka khususnya di sungai seperti itu dengan menggunakan Hekras. Jadi nggak harus yang mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian waktunya juga lebih hemat karena kita sudah dapatkan, penampang itu dengan waktu yang cepat. Nah, itu kurang lebih. Jadi dan yang paling, menariknya dari Hekras, itu dia open source. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk publikasi, untuk project, tanpa perlu membayar, seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak SAP gitu ya, atau misalnya, ya banyak beberapa aplikasi-aplikasi keteknik sipilan itu, dia memerlukan lisensi dan harus berbayar, sehingga pada saat kita menggunakannya pada paper atau publikasi, dalam, project, itu kita harus membayar lisensi itu supaya tidak terjadi permasalahan. Sedangkan si Hekras ini dia memberikan, cuma-cuma gitu. Jadi kita tinggal download aja, kita bisa menggunakan tanpa menggunakan lisensi. Jadi sangat, powerful powerful software. Makanya teman-teman diberikan, sharing ini, dari dosen-dosen sehingga teman-teman punya, apa namanya, pengetahuan baru mengenai perkembangan aplikasi di bidang hidrolika, itu. Dan dia juga, tidak hanya mengakomodasi satu satu D atau satu dimension, tapi juga bisa yang 2 dimension. Artinya dia bisa, ke arah X dan Y, tidak hanya, satu arah seperti ini. Misalnya, kalau misalnya kita menganalisis manual kan kita hanya di salurannya sini saja. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan Hekras, kita bisa tahu bagaimana ketika dia, meluap ke kanan ke kiri, berapa dia kedalamannya gitu. Jadi tidak hanya di salurannya saja, tapi di daerah sekitar, saluran tersebut. Sehingga dia bisa mengakomodasi 2D analisis, selain 1D. Jadi, dia bisa 1D sama 2D. Jadi sangat luar biasa, kalau teman-teman mau mempelajari ini, itu, bisa digunakan sebagai, nilai tambah teman-teman dalam, ketika nanti lulus sebagai engineer.
Oke, kemudian ini beberapa analisis yang dilakukan di Hekras. Yang pertama steady flow analysis. Jadi ini dia nanti hasilnya. Jadi ini yang hitam-hitam ini adalah dasar sungainya atau dasar saluran kita. Kemudian yang warnanya, biru ini adalah, tinggi muka airnya. Jadi kita bisa tahu di sepanjang, sepanjang saluran tersebut, dia bagaimana profil kedalaman airnya, seperti itu. Kalau yang ini, inputannya adalah debit, debit yang tetap gitu, konstan, hanya satu debit aja tidak berubah sesuai dengan waktu, itu. Dan kalau misalnya, dia yang unsteady, kalau unsteady sama dia juga bisa menghasilkan seperti ini, cuma inputannya aja yang berbeda. Kalau unsteady inputannya dia ada berubah terhadap waktu. Nah, itu nih jadi, 2D itu jadi ini salurannya warnanya, biru ini, kemudian kita pengen tahu misalnya dari data gitu kita tahu bahwa di daerah misalnya daerah Pemogan gitu, itu sering ketika, hujan deras itu pasti terjadi luapan air di sekitar daerah Taman Pancing gitu misalnya. Nah jadi kita bisa memodelkan, 2D areanya itu di daerah Taman Pancing. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kedalaman aliran di sekitar taman pancing itu. Di samping di sekitar dari, saluran tersebut, gitu. Jadi nanti, bisa dilakukan analisis tersebut. Dan, yang tingkat advance-nya lagi, itu bisa, kita, menganalisis dam break. Jadi ketika suatu, bendungan itu mengalami kerusakan, misalnya dia runtuh, nah bagaimana dia proses keruntuhan dari, bendungan tersebut. Nah itu juga bisa, dianalisis menggunakan HEKRAS ini. Jadi banyak ya teman-teman bisa, explore kalau misalnya nanti tertarik, bisa dieksplor untuk, mengetahui kira-kira bisa apa aja sih Hackras nih. Oke, kemudian nanti di dalam Hackras itu akan ada beberapa, file yang kita buat. Yang pertama itu project file. Jadi nanti dia extension-nya adalah .prj. Nah, jadi ini adalah keseluruhan dari, data-data dari file kita. Baik nama project-nya, kemudian, kapan dibuatnya, itu nanti di sini di project file ini teman-teman bisa buka. Jadi misalnya teman-teman buat beberapa kondisi gitu misalnya. Terus kalian buat beberapa hari. Jadi hari pertama kalian buat project yang satu, kemudian yang kedua. Nah, jadi kalian bisa tahu, oh ini project yang kemarin, namanya apa, tanggal berapa dibuatnya, siapa yang membuat gitu. Jadi bisa dilihat di, project file ini. Kemudian ada geometry file. Jadi geometry file ini nanti, akan berupa tampang saluran kalian. Jadi yang tadi yang saya gambarkan tersebut, namanya cross section kalau di, Hackras. Jadi, eee, apa namanya, ya penampang lah, dimensi penampang dari saluran kalian itu akan ada di, geometry file. Kemudian flow, baik steady atau unsteady file, itu adalah file yang berisi data debit inputannya. Jadi seperti tadi, kalau yang steady berarti satu tanpa berubah, waktu, kalau unsteady dia berubah, waktunya gitu. Kemudian yang terakhir adalah plan file. Jadi ketika kita sudah membuat, modelnya ini, model, salurannya tersebut, kemudian kita sudah inputkan debitnya, kemudian kita me-running. Nah, hasil running dari, project itu akan tersimpan dalam plan file. Ah, oke. Kenapa dia? Mungkin tadi, share saya hilang ya? Di kalian share-nya hilang juga? Iya Bu, hilang share-nya Bu. Iya Bu, hilang. Hilang, Bu. Oke. Oke, udah kelihatan lagi ya?
Udah ya? Udah kan? Sudah, Bu. Oke, Aduh. lanjutkan. Nah, ini kalau misalnya, mengenai transport sedimen. Jadi, ini saluran teman-teman nih yang ini. Nah, jadi nanti bisa ditauin berapa dia volume sedimennya, berapa ketinggiannya sedimennya ini, berapa volumenya, berapa jadi kalau udah tahu volumenya, tahu deh teman-teman, oh berapa yang harus misalnya harus dikeruk atau dinormalisasi, itu berapa dia, dikeruknya, sedalam berapa dia sedimennya, seperti itu. Jadi nanti di dalam, Ekras ini kita bisa tahu berapa ketinggian atau, volume dari, sedimen yang terjadi di suatu aliran saluran terbuka. Mmm. Nah, ini yang saya jelaskan tadi water quality. Jadi misalnya ada pencemar di sini, terus ke sini berapa dia, konsentrasinya. Jadi ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, ini menentukan, besarnya konsentrasi dari pencemaran yang, ada. Misalnya dari sini dia, titik pencemarnya, terus ada debit yang berjalan. Nah, sampai di sini dia kira-kira berapa. Kemudian kalau ini bisa aja ada pencemar lagi di titik lain sehingga, warna kuning lagi atau warnanya biru lagi. Nah, ini seperti ini katanya saluran apa namanya, eee eee, yang bisa terlarut seperti nitrogen, fosfor, habis itu, BOD, COD yang kayak gitu ya. Nah, ini mungkin lebih banyak, orang lingkungan yang kayak mhm. Kemudian ini ada nah, jadi setelah kita running nanti modelnya, itu kita bisa mendapatkan hasil, running-nya dalam bentuk tabel maupun grafik seperti ini. Jadi, bagusnya Hekras itu dia tidak cuman, keluar bentuk bentuk gambarnya seperti ini, tapi juga detailing dari, tabelnya. Jadi kita bisa analisis hasil dari tabelnya dan secara visualnya. Jadi kayak visualnya mungkin dia udah overflow, berarti, dia terjadi banjir, seperti itu. Kemudian berapa dia kecepatan alirannya, kemudian berapa kedalaman alirannya. Nah, itu kita bisa dapatkan di, yang sini, di tabelnya. Jadi dia banyak, bisa output-nya. Jadi kalau teman-teman membuat, apa namanya kalau misalnya, nanti teman-teman menggunakan ini untuk, tugas akhir atau misalnya analisis di, mata kuliah gitu. Nah, itu teman-teman bisa, menampilkan hasil baik dari grafik, visualisasinya, maupun, dari tabelnya, seperti itu. Jadi sangat luar biasa, menarik ini ya Hackers. Ini file Ekras tadi kalau misalnya kalian buka gitu, kayak project filenya, kalian kebuka dia akan bentuknya seperti ini. Ini ada project title-nya, artinya nama project kalian, kalau misalnya kalian disuruh memodelkan, sungai Tukat Badung gitu misalnya. Ini nih project-nya kalian buat Tukat Badung gitu. Terus habis itu, kapan mulainya untuk dianalisis sampai kapan, itu nanti bisa dilihat. Nah, kemudian nah, kemudian di dalam Hekras, ini yang sangat penting adalah, bagian geometriknya atau pemodelan geometriknya. Kita membuat, apa namanya, titik-titiknya, stationing ya. Jadi ada, titik hulu dan hilir. Dari mana kita tahu hulu dan hilirnya, kita bisa lihat ini, arah alirannya adalah dari sini ke sini. Jadi di sini adalah hulu, di sini hilir. Kalau di Hekras, daerah hilirnya itu adalah stationing 0. Jadi yang paling kecil itu adalah di hilirnya, jadi bukan di hulunya. Jadi nanti kalau misalnya di sini kalian buat 0, maka nanti alirannya akan dari sini ke situ. Jadi pokoknya di Hekras itu, daerah hilirnya adalah titik nolnya atau station nolnya. Kita mulai stationing dari titik hilir, seperti itu.
Dan, ini 2.500 ini 25.000 ini artinya panjang yang warnanya blue ini, yang warna yang biru ini, itu adalah sepanjang 2.500. Kalau misalnya ini 13.000, jadi di sini kalau misalnya di sungai tersebut ada anak sungainya, itu juga bisa dimodelkan. Jadi di titik mana dia, di cross mana dia, atau di stasiun mana dia ada, pertemuan dari anak sungai, itu juga harus dicari, penampangnya. Jadi kalau dia ada seperti ini, ada anak sungai yang menyumbangkan aliran ke dalam, saluran ini, maka kita buat dia stasiunnya di sini. Ini sama dia mulainya nolnya di sini, hilirnya, hulunya dari sini 100, karena dia panjangnya adalah 10 kilometer atau 10.000 meter. Gitu. Terus abis itu, ini adalah long section-nya atau, ya long. Jadi, penampang memanjang. Sedangkan kita juga harus memodelkan penampang melintang. Ini namanya cross section yang melintang. Jadi misalnya di satu section sungai ini, kita membuat cross section-nya. Jadi, membuatnya dari sini ke sini, dari, kiri dari kiri ke kanan. Jadi itu juga berpengaruh karena nanti, di dalam Hekras itu akan ada yang namanya length over bank, channel sama right over bank. Jadi ketika kita membuatnya dari sini, maka left over bank-nya akan, ada di titik A. Nah, jadi kalau kita salah nanti misalnya kita buat dari A ke B. Jadi, kita buat misalnya, data B ini kita masukkan ke left over bank, maka dia akan terbalik. Jadi, misalnya yang ini A, ini B, itu titiknya harus, sesuai. Jadi ini left over bank-nya, kemudian ini adalah right over bank. Jadi penggambaran ini juga, sangat berpengaruh, terhadap, modeling. Oke, nanti ini kita pelajari lagi, ini penjelasan awalnya. Kemudian di Hekras itu ada namanya Rasmapper. Jadi Rasmapper ini dia mengakomodasi data digital elevation model atau data peta-peta seperti itu ya. Jadi yang bisa kita download. Jadi di sini ini kelihatan nih warnanya agak coklat-coklat ini dia gunung. Kemudian yang warnanya, biru tua-tua ini yang kedalamannya tinggi seperti itu. Ini masih daerah, apa namanya itu, dataran-dataran, yang biru ini udah yang, ada aliran airnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana, ketinggian, tinggi rendahnya atau topografi lah istilahnya. Nah, jadi nanti hasilnya ini, hasil simulasinya bisa kita ekspor dan kita bisa masukkan ke dalam bentuk peta. Nanti bisa kalian buka juga baik dari, eee, misalnya Google Earth. Jadi kalian tumpuk dia Google Earth-nya sama daerah yang kalian dapat dari sini, kalian bisa tahu, ih di daerah sini misalnya di rumahku di Gunung Soputan gitu misalnya. Kalau ada banjir di Gunung Soputan tuh berapa dia kedalaman airnya. Nah, itu bisa dari, hasil ekspor Rasmapper. Nah, itu aja. Nah, nanti di geometry editor itu dia bentuknya akan seperti ini. Jadi ini ada station sama ada elevation. Station itu adalah arah X-nya, sedangkan elevation-nya adalah bentuk Y. Jadi misalnya titik di sini adalah 5,17. Jadi 5 ini adalah dari titik nolnya ini ke sini, kemudian 17-nya dari titik nolnya ini ke sini. Jadi station adalah jarak dari titik awalnya ini, dari, bantaran sungai di sebelah kirinya, kemudian dihitung, panjangnya sampai di titik sini, itu dibuatkan, station namanya. Sedangkan elevation itu adalah ketinggiannya, misalnya di bantarannya itu ketinggiannya berapa, di palungnya itu kedalamannya berapa, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ada LOB, channel, dan ROB. Jadi LOB ini adalah left over bank. Jadi kalau tadi teman-teman bikinnya dari A ke B, berarti titik sini, eee, stasiunnya di titik A itu akan ditulis di sini.
Jadi di station ini, kemudian ini channel-nya station berapa, di station berapa. Terus ada juga namanya nilai Manning. Kalian udah diajarin nilai Manning? Siapa? Niwayan Dewi Febriantari. Febrian. Iya, Bu. Udah pernah dijelasin apa itu, koefisien Manning? Kalau seingat saya belum. Ya mungkin, ini Yusa Angga mungkin udah pernah dengar mengenai, koefisien Manning? Belum, Bu. Coba yang lain siapa lagi? Eee, apa udah ada yang dikasih tahu? Udah ada pernah di kelasnya udah ada dijelasin sampai koefisien Manning? Belum ada ya? Jadi koefisien Manning itu adalah koefisien kekasaran. Jadi misalnya, saluran kalian dari beton, itu akan berbeda dengan jika saluran kalian itu dari, batu-batu. Misalnya dia masih saluran alami kan, kayak sungai-sungai itu kan dia masih berbatu gitu di kanan kirinya itu. Nah itu kan dia kalau dia berbatu itu kan dia kasar, maka karena kekasarannya tinggi, itu dia akan menghentikan atau mengurangi kecepatan dari aliran. Jadi akan ada, penurunan kecepatan. Kemudian kalau atau kehilangan energi gitulah bahasanya kalau nanti di saluran terbuka. Jadi dengan kekasarannya lebih tinggi, maka kehilangan energinya akan semakin besar. Jadi itu, pengaruh dari ini, Manning value. Jadi, coba ya saya nggak punya deh, stop dulu ya. Punya kayaknya coefficient Manning. Ada ya, coba ya cek dulu ya. Jadi kalian harus tahu coefficient Manning itu apa, baru kalian bisa masukkan nanti di model head crash-nya. Hmm. Nah ini dia, kita share dulu. Nah jadi seperti ini dia coefficient Manning itu. Jadi kalau dia salurannya berupa saluran tanah gitu misalnya, dia koefisien Manning-nya bisa berkisar antara 0,16 sampai 0,33. Jadi kalau dia terawat atau dia baru misalnya. Nah kemudian kalau dia pasangan batu kosong dia segini, kemudian kalau dia beton dia segini. Jadi biasanya semakin kasar dia maka nilai koefisien Manning-nya akan semakin besar. Jadi kehilangan energinya juga akan, semakin besar. Jadi sebagai perencana nanti, itu teman-teman harus, mencoba-coba dulu. Jadi ada namanya nanti proses kalibrasi. Jadi kalau awal ini berapa kita kan ini kan ada, apa namanya, rentang. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Nanti kalau misalnya untuk menyesuaikan sama di lapangan, itu kita bisa ubah-ubah nilai Manning-nya. Oke, ini mungkin untuk koefisien Manning, nanti juga kalian akan, mempelajari ini pada saat saluran terbuka. Jadi menentukan dimensi yang, efisien, kemudian berapa debitnya akibat dari adanya kekasaran, itu nanti kalian akan belajar mengenai koefisien Manning. Oke, kemudian nah sekarang saya akan jelaskan penggunaan aplikasinya. Jadi silakan di-install dulu, aplikasinya.
Mungkin sama-sama bisa dibuka. Bisa dibuka dulu, aplikasinya, kita share lagi. Mmm. Oke, udah kelihatan ya? Oke. Jadi nanti kalau teman-teman baru install, dia akan ada di sini, dia Hackrash, kalau saya pakainya Hackrash 6.3, masih sih 6.3 ya. Nah, jadi Hackrash 6.3 ini kita klik. Semua udah install? Ya, saya tanya ini siapa nih yang ini coba, Sulaba, ya, ini coba. Udah di-install Hackrash-nya? Nggak kedengeran, nggak ada orangnya. Atau Herlina Margareta. Udah bisa nginstal, Hackrash-nya? Herlina? Suara saya kedengeran nggak? Maaf Bu, di saya suaranya putus-putus dari tadi. Oh gitu, dari Mungkin karena tadi. sinyal saya yang jelek, kan lagi mendung. Iya Bu. Yang lain? Suara saya juga putus-putus ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, yang lain udah di-install Hackrash-nya? Sudah Ibu. Udah, Bu. Sudah Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Jadi si Hackrash nih ketika kita buka, dia bentuknya kecil gini aja, kita nggak bisa perbesar lagi, karena dia memang, cuman segini aja dia Hackrash itu. Jadi kalau kalian nyari untuk memperbesarnya nggak ada dia, karena memang segini aja. Nah, di Hackrash ini, ada beberapa menu. Jadi menu ada file, kalau file ini pada umumnya sama seperti yang kita, Microsoft Word itu, aplikasi pada umumnya ada new project untuk membuat project baru, open project untuk membuka project lama, save project as kalau kita mau menyimpan dengan nama lain, kemudian delete project kalau kalian mau mendelete project-nya. Kemudian di sini juga ada, beberapa ini. Nah ini adalah, beberapa file yang telah, kalian buat sebelumnya, jadi nanti yang, terakhir-terakhir disimpan akan ada muncul di sini. Kemudian ada menu edit. Nah, kalau di Hackrash, di menu edit ini adalah yang main-nya. Jadi, kita memodelkannya di menu edit ini. Ada geometric data untuk memasukkan, apa namanya itu, data cross section tadi, kemudian ada steady flow data, untuk memasukkan data debitnya. Ya. Kemudian, yang ini quasi unsteady flow, itu untuk memasukkan data sedimen. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan analisis, transport sedimen, itu teman-teman memasukkan data sedimennya ini berupa, eee apa tuh namanya, profil sedimen yang ayakan-ayakan gitu. Kalian udah dapat teknologi bahan? Belum, Bu. Belum ya? Bikin beton itu belum ya? Belum Ibu. Oke, jadi nanti, Belum, Bu. kalian di mungkin semester selanjutnya ada teknologi bahan, jadi kalian mengayak, jadi sedimen yang kita ambil dari sungai itu kita ayak, kita saring-saring gitu, nanti data saringan itu yang kita masukkan ke Mikuasi Unsteady Flow Data ini. Jadi nanti kalian mengambil spasiernya gitu, jadi nanti dia akan kelihatan dia diayakan berapa, dia tertahan, berapa dia lolos, seperti itu. Kemudian ada unsteady flow. Jadi unsteady flow ini data yang, unsteady. Nah ini juga, ini data,
Ini kalau ini debitnya, debit pada saat sedimen, apa namanya, transfer sedimen, ini data debit sedimennya tadi. Ini kalau pakai water quality, kalau kualitas air. Kemudian ada run, ini running untuk analisis steady flow, unsteady flow, jadi ini untuk running-nya. Jadi setelah kita buat model, kita running, itu kita gunakan menu run. Kemudian ini view, nah view ini lebih banyak untuk hasil-hasilnya, baik ini, plotting di water surface-nya dan lain sebagainya. Kemudian ini ada option. Nah, option ini yang pertama kita harus, tentukan pertama kali kita menggunakan aplikasi ini. Yang utamanya itu adalah unit system. Nah, di Hackeras itu ada 2 unit system, ada yang, US customary dan ada yang metric system. Kalau yang US customary itu, dia itu menggunakan yang, pound, inch, meter tuh apa dia, ya pokoknya yang satuan yang pounds, inch, seperti itu. Kalau misalnya yang, SI atau metric system ini yang menggunakan meter, habis itu ya pokoknya satuan SI lah. Jadi pastikan pada saat kita memulai model kita, itu kita memilih yang sistem internasional atau matriks ini. Terus kita bisa bikin, ini, set as default, for new project. Artinya ketika kita membuat new project, itu pasti dia unit sistemnya ini. Jadi biar nggak berubah-berubah. Ini bisa diklik, teman-teman bisa klik ini di tadi cancel di option, kemudian unit system. Kemudian ini di, metric system, kemudian diklik yang set as default. Kemudian di oke. Kemudian ini ada GIS tools. Nah, ini yang Rasmapper tadi. Kita kalau mau masukin data data GIS atau peta, ini di sini kita juga bisa nambahin map gini ya. File new project, harus new project dulu. Jadi kalau belum new project belum bisa dipakai. Nah, ini bisa nanti, nanti kita lihat dikit ya. Oke, ini untuk Rasmapper, kemudian nah, ini ada menu help. Oke, di menu help, itu ada user manualnya. Jadi artinya kalau teman-teman mau tahu cara menggunakannya, itu teman-teman bisa klik yang user manual ini, tapi harus pakai internet ya. Nah, jadi nanti apapun yang kalian bingung, itu bisa lihat di user manual ini. Jadi nanti bisa coba teman-teman buka ya. Jadi kalau bingung apa-apa itu bisa dicari di situ. Oke, kurang lebih itu ya untuk, menu-menunya. Sekarang kita coba dulu untuk membuat, suatu project, apa namanya, yang kalian udah, download modulnya, sudah diberikan modulnya sama, dosen-dosennya? Sudah, Ibu. Oke. Silakan dibuka modulnya. Kemudian, kita buat di sini, di Hackeras. Ini nanti kalian bisa baca juga tentang beberapa menunya di sini. Kita masuk yang di bab 3-nya ya. Nah, ceritanya kita mau membuat suatu, saluran terbuka berupa sungai, itu dari hulunya di section 8 sampai ke hilir di section 1. Kemudian, nanti kita coba yang steady flow dengan debit puncak, Q sama dengan 8 ini salah ya, meter kubik per detik. Kemudian juga nanti kita coba yang unsteady dengan, data ini, ada ya di sini ya? Nah, ini data cross section-nya, jadi kita buat misalnya ini titik 1, ini titik 1 STA 00. Jadi kita lihat di gambar ini, dia titik 1 tuh di sini STA 00,
Jadi nanti, cross section yang pertama itu adalah cross section di sini. Jadi di sini dia, di titik satu ini. Nah, ini kan ada cross section satu nih. Nah, ini titik satu. Jadi ini ada elevation-nya, kemudian ini station-nya di bawahnya. Jadi ini yang akan kita masukkan datanya. Nah, ini steady flow-nya, kemudian ini unsteady flow-nya juga ada. Jadi unsteady flow-nya nanti seperti ini, dia ada waktunya, nanti dia ada debitnya juga per waktu. Seperti itu. Oke, kita coba aja ya. Datanya yang ini dia. Datanya gimana ya saya? Saya ngirim file kalau di sini. Nanti kalian lihat aja ya. Kalian ikut sama-sama untuk membuat. Nanti akhir ininya nanti saya mau lihat, saya tanya salah satu. Bisa nggak ya cara ngasih ini ya? Chatnya. Coba stop dulu ya. Ini bisa nggak ngirim filenya? Nggak bisa ya. Saya kasih drive aja kali ya. Biar kalian bisa download, nanti bisa ngopi, biar cepet gitu loh. Ya. Tunggu ya, saya cariin dulu biar nanti kalian bisa download. Saya upload dulu. Baru nanti kalian download. Jadi bisa kalian copy nanti di Hekras kalian. Sekali. Ya, tunggu ya. Kalian semua udah praktikum? Apa ada yang belum?
yang belum, Bu. Ya. Jadi kalian ingat buat laporannya ya. Terus kalian bimbingan sama pembimbingnya. Jadi nanti itu salah satu juga untuk kalian nilai. Jadi ini 4 SKS tuh banyak yang harus kalian kerjakan gitu. Nah ini kita copy, dapatkan link. Ayo, ayo. Jadi sebentar ya, kita coba satu aja dulu. Nanti habis itu mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri lagi. Semoga nggak lewat jam 9. Biar kalian nggak ngantuk. Ih, kenapa dia? Coba ini. Nggak mau dia. Bagikan. Ayo, ayo. Kalian ada grup kelas nggak? Saya kirim itu aja kali ya. Lihat sekali. Ada. Udah. Oke. Ya, ini bisa. Coba. Oh, nggak ada yang disalin. Nah, oke. Itu ya coba diklik, mau nggak dia? Mau nggak dia ke download? Coba. Bisa nggak download? Bisa, Bu. Saya. Bisa ya? Oke. Kalau udah bisa, nah itu disimpan dulu, dibuka. Nah, itu. Kemudian kalian buka Hackraft kalian. Ya, kelihatan ya? Itunya ya. Screen saya udah kelihatan? Udah? Udah belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, kan? Bu. Oke. Nah, jadi itu kalian buka Excel-nya ini, terus kalian buka juga Hackraft-nya. Yang pertama kalian lakukan itu adalah kalian klik File, kemudian New Project. Nah, pertama kalian membuka, nanti kalian akan ditanyakan di mana folder yang tempat folder kalian mau simpen. Jadi kalian cari dulu, misalnya saya di dokumen gitu misalnya. Jangan ada di dokumen ya. Nah, misalnya kita buat satu folder baru gitu. Di download kita bisa create folder kayak apa gitu. Keras. Gitu. Jadi jangan dulu tulis title-nya, tapi pilih dulu foldernya. Karena kalau kalian nanti udah bikin title ini ribet ya. Jadi kalian bikin dulu foldernya, baru kalian pilih dulu foldernya, kemudian baru kalian buat title-nya. Simple project. Nah, kalau misalnya kalian nanti
mau modelin misalnya Tukat Badung, apa Tukat Ayung gitu, kalian bukan, titelnya Tukat apa, ya. Pada saat nanti kalian buka file project-nya itu ada nama project-nya. Kemudian kalian klik oke. Dia akan ngasih tahu bahwa file kalian itu dalam SI unit. Jadi kalau misalnya kalian masih salah atau pada saat nanti kalian belum menggunakan SI unit, kalian dikasih tahu dulu kalau sistemnya pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian masih salah, ya berarti bikin, new project lagi. Ganti dulu dia, unitnya jadi SI unit. Kita oke, kemudian kita yang pertama kita edit, kemudian buat geometri data. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini ada river ridge. River ridge ini untuk, menggambarkan, salurannya. Kemudian ada storage area, ini untuk area penyimpanan. Kalau misalnya kayak tadi saya bilang ada bendungan, yang ada bisa bendungannya bisa runtuh kayak gitu, nah itu di storage area. Nah, kalau yang 2D flow area itu dia untuk membuat daerah di sekitar, salurannya. Jadi, di sekitar salurannya ini, kita mau memodelkan 2D-nya gitu, kita gunakan yang 2D flow area. Kemudian 2D connection, jadi misalnya kalian punya storage area, kemudian kalian mau ceritanya dia storage-nya runtuh gitu. Ini misalnya storage-nya, terus ini daerah sekitarnya. Nah, pada saat memodelkan biar kita tahu bahwa misalnya dari air yang dari bendungan ini akan mengalir, nah kita perlu connection. Nah, kita gunakan yang SA atau 2D connection. Kemudian ini ada bezel lines. Jadi bezel lines ini adalah boundary condition lines. Jadi di Hekras itu ada yang namanya boundary condition. Di mana boundary condition itu adalah kondisi yang kita ketahui. Misalnya, Si Bu mau nanya, ya, itu tadi kan make SI units, tapi di saya tulisannya tuh US Customary Units, itu gimana, nah, Bu? itu jadi diganti dulu di sini tadi. Di sininya ini, di option ini, kemudian unit system. Unit System. Ya, pilih dia yang Pakai matrix, yang SI. Jadi yang kalau yang masih yang US customary ganti dulu dia unitnya jadi SI. Nah, ini kalau misalnya biar nggak oh, ganti-ganti lagi, klik yang di sini set as default. Kita oke. oke. Oke, jadi untuk Setelah memastikan diganti lihat di sininya. Di sininya udah SI unit belum? di mananya, Bu? Nih di pojok Oh, ini. yang udah. Udah ya, oke berarti sudah kesimpan dia untuk SI unit. Kalau tadi masih US customary, di sini dia US customary. Biasanya kalau kalian belum pernah, download atau download pertama kali, biasanya memang dia default-nya adalah US customary, karena si Hackraft ini adalah buatan dari Amerika, seperti itu. Nah, oke, kemudian, setelah kalian buat file Masih, Bu. project, ya, kalian edit geometri data. Nah, oh tadi saya mau jelasin boundary condition ya. Nah, boundary condition itu adalah data yang kita miliki. Jadi misalnya, kita punya sungai kayak gini. Kita tahu data di sini sama data di sini. Jadi di sini kita inputkan adalah boundary condition hulu gitu misalnya. Ini berupa debit. Biasanya di Hekras yang kita masukkan adalah debit banjir. Debit banjir rancangan atau debit banjirnya lah. Ketika dimasukkan, kemudian dia akan mengalir, kemudian kita buat dia BC hilir. Jadi boundary condition di hilir, artinya kita tahu di sini itu berapa dia. Misalnya yang biasanya di hilir itu dia berupa ketinggian air gitu.
Jadi ketinggian air di sini berapa gitu. Jadi nanti dia akan, apa namanya, apa ya namanya, looping loop gitu, ngulang lagi, dia ngulang-ngulang lagi, biar misalnya kalau yang dimasukkan debitnya 8 dengan ketinggiannya, di hilirnya 9, jadi dia me-looping kira-kira nanti di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Jadi dia nyoba dulu biar pada saat dia 8, di sininya 9, atau pokoknya mendekati di sini ketinggiannya adalah 9, seperti itu. Jadi dia melakukan simulasi, inputannya 8 biar di ujungnya ini 9, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan boundary condition, kondisi yang kita miliki. Jadi di Hekras kita harus punya 2 minimal, kondisi yang kita ketahui, yaitu di hulunya dan di hilirnya. Di hulunya itu berupa biasanya debit atau bisa ketinggian air, terus kalau di hilirnya biasanya ketinggian air. Jadi, dia nggak bisa dua-duanya debit gitu. Kalau di hulunya debit, di belakangnya, di hilirnya harus ketinggian air. Jadi biar, dia bisa melakukan, simulasi atau, looping gitu. Jadi ada di Hekras itu dia ada, rumusnya. Ya tadi saya nggak jelasin. Nah ini yang sesuai sama mata kuliah kalian yaitu, hidrolika. Nah ini, kan ada yang namanya ini persamaan apa namanya? Persamaan apa namanya? Kalian diajarin nggak ini? Yang ada Z-nya, ada Y-nya, terus ada kehilangan energi gitu? Saya tanya ya. Ini siapa namanya ini? Oswaldus Agung. Coba. Oswaldus Agung. Enggak, Bu. Maaf, Ini Bu. persamaan apa namanya? Persamaan apa namanya? Sekarang belum diajarin ya, udah kan harusnya kan? Masa saya nggak kalau yang kelas saya coba kelas 3 ada yang kelas 3 nggak ada yang tahu ini? Siapa kelas 3? Kelas saya kelas 3 ya? Kelas 3 apa kelas 4 ya? Kelas 4 ya? Siapa ya? Saya ingat ya, saya, siapa yang ingat ini persamaan apa namanya? Coba lagi yang lain ya. Oswaldus nggak ingat ya, coba Lely. Ingat nggak ini persamaan apa ini? Yang ada Z-nya, ada V kuadrat. Kalau nggak salah persamaan hidrostatis. Hidrostatis. Oke, mungkin, yang lain mungkin ada yang ingat siapa ya? Persamaan Bernoulli, Bu. Iya, Bernoulli. Jadi, ini persamaan kekekalan energi Bernoulli ya. Jadi ada Z-nya ini dia, titik awalnya, titik elevasi awalnya, kemudian ini kayak kinetiknya, energi kinetik, ini energi potensial, seperti itu. Nah, jadi si Heckras itu dia menggunakan persamaan itu juga. Jadi misalnya kita masukkan di sini, mana ya? Nah, ini dia. Jadi pertamanya kita masukkan dia, rumusan ini, kemudian gimana caranya biar kita misalnya tahunya di sini adalah, debitnya, terus nanti di sini di hilirnya kita titik 2 nih kita tahunya adalah kedalaman airnya. Ini nanti kita, ini kan debit itu ada kecepatannya juga. Nah, jadi nanti dari kecepatan ini, itu kemudian dia melakukan simulasi biar, ketika debitnya dimasukkan di titik A1, di titik 2-nya kita ketahui Y-nya berapa, nah dia melakukan, algoritmanya seperti itu. Jadi biar sampai ketemu, debitnya dimasukkan 8, di sininya 9. Dia menggunakan ini,
persamaan itu Bernoulli atau kekekalan energi. Ya itu udah intinya. Ya biar nggak terlalu lama. Nah, jadi itu ada BC condition. Kemudian ada reference lines, ini biasanya untuk garis referensi tertentu. Kemudian di sini initial condition, jadi kondisi awal. Misalnya kita punya data kondisi awalnya, kita bisa masukkan initial condition. Kemudian reference point, misalnya kita mau masukkan di titik mana dia debitnya. Kemudian ada break line, jadi kalau misalnya nanti kita buatnya dari daerah 2D area, kemudian kita mau buat, ini belum sampai ya kalian. Ini itu nggak usah. Kemudian ada pump station juga, kalau misalnya di daerah tersebut ada pompa, stasiun pompa. Itu tools-toolsnya. Kemudian ini ada junction. Junction itu adalah titik. Jadi titik kayak misalnya kayak tadi ini. Nah, misalnya ada masukan dari, nah ini ada masukan dari sini, dari namanya itu lateral inflow. Nah, kalian bikin titik di sini, nah itu kalian buatnya pakai junction. Oke, terus ini cross section untuk memasukkan data cross. Ini bridge atau culvert. Jadi kalian juga bisa memodelkan jembatan kayak atau culvert, jadi kayak gorong-gorong gitu. Jadi kalau di saluran terbuka kalian ada gorong-gorong atau ada apa namanya jembatan, itu kalian bisa modelkan. Kemudian ada inline structure. Kalau inline structure itu dia adalah bangunan di sepanjang alur sungai ini. Misalnya di alur sungai ini, di tengah-tengahnya itu ada bendung atau ada apa, bangunan-bangunan di tengah dari saluran ini, itu kita bisa modelkan dengan inline structure ini. Kalau lateral structure itu dia di sebelahnya. Misalnya di sini, ini ada bantaran sungainya, kemudian misalnya ini ada bantaran sungainya, kemudian dia mau ada masukan dari sini, jadi kita harus memodelkan ada ceritanya ada bangunan yang menyalurkan dari bagian samping. Nah, itu disebut dengan lateral structure. Kalau inline itu dia searah dari potongan memanjang teman-teman, kalau misalnya lateral dia di sebelah samping, baik kanan atau kiri. Kemudian ini ada storage area, itu untuk tampungan, 2D sama ini ya. Sekarang kita buat dulu contohnya seperti ini. Nah, terus habis itu yang ini kita buatnya. Ada bentuknya segini, habis itu ke situ. Nah, di sini itu dia kita buatnya skematik. Nah, jadi di Hekra sendiri itu dia bisa dimodelkan secara skematik dan secara nyata. Kalau skematik itu yang penting secara skemanya sudah benar. Jadi ada hulunya di sini, hilirnya di sini, ada beberapa cross section. Nah, tapi bentuknya itu tidak terlalu mempengaruhi. Tapi kalau misalnya kita buat yang sesungguhnya yang menggunakan apa namanya, kayak membuat pakai Rasmapper, nah itu dia berpengaruh, bentuknya berpengaruh. Nah, ini kita bikin aja. Kita matiin. Ini. 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 Oke. Oke. Nah, sekarang kita gambar dulu kayak gini. Kita pakai yang river ridge dulu. Nah, ini kita buat dari hulu ke hilir. Ini ada ini. Nah, kemudian kita buat. Nah, ini kita klik 2 kali. Oke, jadi kalau nggak diklik 2 kali dia nggak keluar ini. Kalau masih diklik-klik dia masih bergerak. Kalau kita klik 2 kali itu artinya kita sudah selesai menggambar. Ini misalnya nama rivernya.
Ini apa ya river? Oke, ini saya pakai aja river 1 gitu ya. Jadi ini nama ada river sama ada ridge. Kalau river itu nama sungainya, ridge itu cabangnya. Kalau misalnya di satu river, di satu sungai itu ada cabang-cabangnya. Jadi nama rivernya sama, tapi cabang ridge-nya yang beda. River 1. Oke. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa dia mengalir dari hulu ke hilir. Artinya ini tanda panahnya itu menunjukkan flow-nya ke arah mana. Terus habis itu kita buatlah dia data geometrinya. Kita buat di cross section. Nah, kita masukin data yang di sini. Nah, kita masukin data ini, silakan dibuka yang data ini. Pilih yang sheet apa ya? Di cross section. Jadi kita buatnya mulai dari STA00. Kita buat, cara yang membuat adalah option, habis itu add new cross section. Ini 0. Nah, ini boleh isi description misalnya STA0. Oh, harus tulis sendiri ya. Nah, untuk ininya kita masukkan yang ini, session dan elevation. Nah, ini copy, control copy, kemudian kita blok paste. Bu, bisa diulang untuk ininya, Bu. Apanya? Nyari ininya, Bu. Cross section nih? Iya. Oke. X dulu ya. Ini di sini. Ini ada bisa bikin ivernya? Sudah, Bu. Oke. Terus diklik yang cross section di sebelah kiri. Dah. Kemudian klik option, add new cross section. Dah. Misalnya kita hapus dulu ya ini ya. Kita hapus. Delete dulu ya. Kita ulang lagi yang baru. Option, add new cross section. Kita buat 0. Habis 0 kita klik OK. Nggak usah ada description biar kita nggak lama. Nah, kemudian ini kita copy dari data simple ini, pilih yang cross section, di sheet cross section. Kita mulai dari SCA00. Kita copy. Ini klik session dan elevation-nya diklik sampai dia biru semuanya. Baru di paste. Nah, kita bisa apply data. Nah, jadi nanti dia bentuknya seperti ini. Ini elevasi bantarannya, ini ada bantarannya, ini palungnya, seperti itu. Jadi sebenarnya nanti kalau di kenyataannya kalian harus melakukan survei dulu untuk menentukan gambar cross-nya ini. Baru nanti kalian buat di sini. Gitu. Kemudian ada LOB channel sama ROB. Jadi LOB ini itu dia adalah elevasi titik ujung bantarannya. Jadi kayak misalnya ini. Nah, dia ini sini ada LOB. Di sini adalah bukan yang itu dia. Oh, ini length-nya ya. Artinya itu gini. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya dia lurus saja, itu LOB channel sama ROB-nya itu sama. Sedangkan kalau dia belok seperti ini, nanti dia LOB-nya akan berbeda. Nah, kalian carinya itu di sini. Di sheet yang ridge length. Ini kalau yang 00 berarti 000 kalian masukin. 0. Bisa biar cepat 0 tab 0 gitu ya. Kalian klik tab di keyboard kalian 000. Kemudian ini meaning value, tadi kan ada beberapa meaning value. Dari ceritanya ini adalah sungai dengan
kekasaran ya misalnya 0,025. Nah, ini tergantung dari bahan, saluran kalian. Kalau pakai beton nanti kalian ganti. Tap tap. Nah, ini juga bisa berbeda-beda, misalnya di daerah kirinya ini dia pakai beton, di bawahnya dia pakai, masih batu-batu, di sampingnya beton. Nah, jadi LOB, channel, sama ROB-nya nilai mening-nya tuh berbeda, itu bisa juga. Nah, di sini baru kalian masukkan left bank sama right bank. Jadi kalian masukkan stasiun ujung-ujungnya bantarannya. Kalau misalnya di sini dia ujungnya di sini, jadi nomor 2, stasiun nomor 2 kalian masukkan adalah elevation-nya. Station-nya nih. 2 ini masukin 2, ini rack-nya 12. Oke, kita apply. Nah, jadi nanti ketika kita masukkan stasiunnya si left bank sama right bank, itu left bank sama right bank-nya akan berwarna merah seperti ini. Kalau nggak salah nanti kalian bisa di sini merahnya, sini bisa di merah. Jadi kalian apply data untuk melihat apakah sudah benar yang kalian masuk. Ini ada 0,025 ini adalah nilai meaning-nya. Jadi kalau nanti kalian beda-beda, bisa aja di sini 0,025, di sini 0,1. Itu deh. Oke, kemudian kita buat sampai di STA 3320. Kita buat dulu ya. Sama kayak tadi, silakan di option add new cross section. Kalau ini sekarang yang kedua 500. Terus ini kalian copy, terus kalian blok, paste, LOB, ROB-nya kalian cari di sini di rich length 500, 500. Ini nggak bisa di copy ya teman-teman. Itu susahnya ribet banget. 500 tab 500 tab 500. Ini left bank-nya, ini kita apply dulu datanya. Ini kita lihat di sini dia. Ini bisa teman-teman klik juga. Nah, jadi kita tahu ini dia adalah elevation 2, elevasi station 2, elevasi 102,75. Jadi nanti kalau bentuknya tidak beraturan, nanti kalian bisa lihat di station berapa dia. Ini 2, ini 12. Kita apply. Oke, kemudian kita buat yang berapa lagi? 450 coba. Ya, akan dibuat sampai di 3250. Ini 550. Ini copy. Lima 50 semua. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau misalnya dia masih lurus, dia masih sama ROB sama channel. Nah, di sini yang berbeda adalah di sini ya 1620. Kenapa? Karena di 1620 itu dia sudah belok seperti ini. Nih. Ini 0, 500, 5550, habis itu 400, 150, 500. Nah, di sini dia belok, di sini 120, di sini dia 80. Jadi length-nya berbeda di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya, di sini dia 1620, di sininya dia 1580. Jadi dia beda karena dia belok. Intinya gitu ya, karena belok. Ini 550 masih sama semuanya. 10, 50. Itu sih minus ya. 50, 550. 2, ini 7. Ini cross section, habis 500, 950. Oke. 950, kita copy lagi. Paste. Ini belum belok, jadi sama 950, 950. 950. Ini 2, ini 7.
Oke, apply. Terus kita add-nya cross section lagi 1000. Oke, kemudian kita copy lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang manual, ini kita agak lama juga kita masukin cross section ini. Cuma nanti kalau kalian makainya Rasmapper, itu dia lebih cepat. Tapi ya kedetailannya, akurasinya berbeda. Kalau ini kita kan melakukan pengukuran dulu, jadi lebih akurat sebenarnya. Ya belum belok, tetap 1000. Ini 2, ini 12. Apply. Add-nya 1500. Ini copy. Paste. 1500. 1500. Bank 2. Plus apply data. Jadi setiap kalian ngisi ingat apply data karena kalau nggak gitu nggak kesimpan ya. Nanti cross section. Nah ini udah belok dia 1620. Jadi ini hati-hati 1620. Oke, ini kita copy. Terus habis itu nih reach-nya kita lihat. Ini yang 1620, ini 1600 dan sini 1500. 1620, 1600, 150. Ini 2, ini 7. Nah, ini kenapa diisi biar nanti kita tahu apakah dia melewati dari stasiun dari left bank sama right bank. Kalau lebih berarti dia meluap. 7, oh nggak 10 ini ya. Oke, kita option terakhir ya. Ini copy 3320. Ini kita paste. Ini length-nya berbeda juga 3320. 3300. 3280. 210. Apply. Oke, kalau udah kita bisa klik-klik untuk melihat apakah semuanya sudah. Ini kita bisa klik. Nah, kita bisa lihat dulu apakah ada yang left bank sama right bank-nya dia belum pas, yang warna merahnya itu. Kalau sudah kita exit. Jadi sudah ada section ini. Ini kita sesuaikan, coba kita lihat. Nah, ini ada section 0, 500, 550, 500 sampai 332. Itu ya. Kemudian sekarang kita file, save geometry data. Nah, kita bikin geo. Jadi teman-teman bisa buat beberapa geometrik ini dengan data yang berbeda-beda. Oke, kita save dah, kita exit. Nah, kemudian yang kita buat lanjutannya adalah nilai, kita buat yang steady flow dulu. Kita masukkan steady flow data. Edit steady flow data. Nah, ini kita lihat steady flow-nya. Nah, kita buat dia itu adalah non-WS. Kita klik di sini, terus kita buat ini. Reach boundary condition. Kita klik yang non-WS. Kita oke. Kita oke.
terus ini kita isiin 8. Artinya, debit puncak maksimumnya adalah, ini 8 meter kubik per detik, gitu. Jadi kita masukkan dia 8 meter kubik per detik. Kalau steady flow cuma 1 dia, shift flow, additive, steady flow. Nah, setelah udah, kita bisa running. Run steady flow. Nah, di sini kita buat short ID. Jadi ini nanti akan, ada misalnya running pertama gitu, run 1. Ini nama file running-nya. Nah, ini kita buat aja yang subcritical. Nah, ini kita bisa pilih, geometri berapa, kemudian data steady flow yang berapa. Jadi kalau misalnya kalian punya beberapa jenis geometri atau berapa jenis, debit inputannya, itu bisa banyak kita masukkan di sini. Kita bisa ganti-ganti. Ini kita coba compute. Nah, jadi udah komplit. Kemudian kita bisa lihat hasilnya, kita close. Nah, nanti kita bisa lihat di sini di view cross section. Nah, ini kita bisa tahu dari debit puncak 8 meter kubik per detik, itu dia berapa elevasi muka airnya. Ini bisa. Terus setiap cross. Nah, kalau ini kita lihat dia nggak ada yang meluap ya. Ada yang masih cukup kapasitasnya, itu masih menampung dari debit segitu, itu sungainya ini masih bisa menampung. Terus bisa kita lihat view water surface profile. Nah, ini yang arah memanjang. Jadi bisa kita lihat bagaimana dia ketinggian elevasi air. Bisa 3D view juga. Nanti aja deh. Ini bisa kita lihat XYZ-nya. Ini bisa kita ganti ininya, edge-nya. Jadi ini bisa dilihat sebenarnya gimana caranya zoom-nya? Zoom in. Nah, jadi ini bisa juga kita lihat. Kita shift kayaknya ya. Nah, kita shift. Nah, ini kita bisa lihat. Kita zoom in lagi. Nah, ini coba kita ganti dia. Nah, kita bisa lihat dia aliran airnya di salurannya. Nah, gitulah kurang lebih di penampangnya itu kita bisa lihat. Nah, ini kayak di penampangnya gimana. Itu kita bisa lihat dari XYZ perspektif. Seperti itu. Ya itu, terus habis itu kita bisa lihat juga tabelnya, hasilnya. Tabel detail output ini. Nah, ini di setiap section itu kita bisa lihat berapa dia energi gradien tinggi elevasi energinya, kemudian berapa elevasi air water surface WS ini water surface-nya, kemudian berapa slope-nya, berapa Q totalnya. Ini karena kita masukkan 8 karena dia steady flow tetap 8 seperti itu. Kemudian berapa dia kehilangannya. Jadi ini bisa kita lihat. Ada juga sumarinya kayak. Nah, ini untuk semua
semua titiknya atau cross section-nya. Jadi ini disumarikan atau apa namanya, diringkas gitu. Oke. Sekarang ini untuk yang, steady flow, sekarang kita coba yang unsteady flow. Kita buat dulu unsteady flow datanya. Terus kita masukkan dia, kalau yang unsteady-nya. Nah, ini saya record, jadi nanti kalau misalnya kalian mau coba ulang lagi, bisa nanti saya, share. Ini dia. Jadi ada 3. Jadi ada flow hidrograf di hulunya. Jadi kita punya data hidrograf hujan, debit di hulu, kemudian di tengah-tengahnya ada lateral inflow, kemudian ada stage hidrograf. Stage ini adalah, elevasi, muka air. Kalau lateral inflow ini jadi karena ceritanya di unsteady itu case-nya itu ada tambahan, inflow dari samping atau lateral inflow. Jadi biar kita nggak ngemodelin yang daerah di sini, kita cuman perlu, debitnya dari sini. Jadi biar kita biasanya kalau kita memodelkan dengan banyak cabang seperti ini, dia resiko untuk tidak stabilnya itu lebih tinggi. Jadi nanti akan error seperti itu. Jadi lebih baik kalau misalnya banyak cabangnya, kita tinggal ambil debit dari, inflow sampingnya atau, lateral inflow. Nah, kalau ini kan awalnya kita buat cuma ada 2, di hulu sama di hilir. Kalau di hulu itu yang RS-nya, reverse station paling atas, kemudian ini reverse station paling bawah atau di hilir. Nah, kita bisa nambahin, reverse station-nya. Misalnya, ini kan dia, inflow-nya itu adalah sebelum di titik 5. Di titik 5 itu ini titik 8, 7, 6, 5. Berarti kan dia masuknya di sini tadi, di lateral inflow-nya di sini. Jadi kita inputkan dia di sini, karena kalau di sini dia belum ada lateral inflow. Jadi kita, inputkan di antara 1.500 sampai, 1.000 seperti itu. Nah, kita bisa tambah add RS, kita ambil yang 1.000, kita klik yang ke panah arah sini. Ini kita pilih tadi sesuai itu adalah flow hidrograph. Jadi adalah flow hidrograph itu adalah hidrograf, banjirnya. Nah, kalian bisa copy dari sini, dari condition-nya. Nih kalian copy. Kalian blok dulu, kalian paste. Oke. Nah, jadi kalau mau lihat juga, kalian bisa lihat ini. Ini kalian bisa plot data. Udah benar nggak yang kalian masukin? Nah, ini kalian bisa plot datanya. Kalau belum benar, berarti ada yang salah, gitu. Kalau ini kan udah sesuai sama ketentuannya. Misalnya, mana nih ya? Nah, data hidrografnya udah benar. Jadi udah benar, berarti kita udah boleh X. Oke. Kemudian ini yang di tengah-tengahnya kita pakai lateral inflow. Jadi dia nggak ada flow sama stage. Jadi setiap cross section daerah itu dia beda-beda bisa, dimasukkan boundary condition types-nya. Kalau misalnya di hulu, dia bolehnya adalah, elevasi, habis itu ini debit, ini hubungan antara elevasi dan debit. Ini kita masukkan lateral inflow, hidrograf. Ini kita ambil dari sini. Ini dapatnya dari analisis debit banjir. Jadi nanti mungkin di semester selanjutnya kalian akan diajarin mencari debitnya. Oke. Kemudian yang terakhir nih kita copy aja dulu. Nah, ini dia bentuknya beda ya. Kalau misalnya ini dia dalam debit, ini dua-duanya debit dalam flow. Kalau ini yang di bagian stage-nya kita harus tidak boleh debit juga. Jadi di hulu sama di hilir itu harus beda dia. Kalau di hulunya stage, di bawahnya flow. Kalau misalnya di atasnya flow, di sini stage. Jadi nggak bisa dia sama-sama stage atau sama-sama flow. Biar dia bisa melakukan analisis.
Ini kita pakai Savage. Ini kita paste. Oke. Udah, kemudian kita file, save as, save unsteady. Oke, kita close. Kemudian kita running. Unsteady. Nah, ini kita klik ini aja. Nah, bedanya sama tadi, ini kita buat run 2 ya. Bedanya sama tadi, kalau tadi yang steady flow itu kita nggak ditanya starting date sama ending date, sama starting time sama ending time. Karena dia tetap, terus dia debitnya hanya 8 aja. Tapi kalau di sini karena ada perubahan, kita buat dia sesuai sama ini. Jadi ini dari 00 sampai jam 12. Misalnya terjadi banjirnya hari ini gitu ya. Gitu deh. Oke. Oh ini misalnya debitnya ini banjir ini terjadi pada tanggal berapa gitu. Jadi kalian pilih tanggal tersebut. Kemudian untuk menulis starting time, kalau buat starting date ini juga bisa ditulis manual ya. Tulisannya adalah tanggalnya, bulannya 3 huruf aja, kayak tapi pakai bahasa Inggris. Kayak Januari Jan, kalau Februari Feb, kalau Maret Mar, kalau April APR gitu. Jadi 3 huruf dari nama bulan. Kemudian tahun. Ini 00, 2, 00 sampai 12. Oke, kita compute. Jadi kalau nanti ini semakin cepat dia kalau misalnya laptop kalian semakin bagus speknya, jadi dia akan lebih cepat. Dan juga kalau misalnya kalian bikin yang project yang agak besar, dia akan lebih lama untuk melakukan iterasi. Nah, ini ada beberapa warning, jadi artinya dia ini karena dia jauh-jauhan apa namanya STA-nya, jadi dia susah untuk melakukan simulasi. Jadi kita bisa juga perbaiki dia dulu sebelum itu kita edit geometri data. Nah, ini biar ini kan jauh-jauh nih. Jadi dia susah untuk melakukan analisis. Jadi kita bisa membuat interpolasi beberapa STA di sekitarnya. Caranya tools kemudian XS interpolation. Ini ada 2 interpolation-nya, ada within a reach sama between two XS. Kalau within a reach itu dia dari satu reach itu dia mau membuat interpolasi. Kalau between two XS artinya dari cross section misalnya titik 8 sama titik 7 aja dibuatin interpolasi. Kita pakai within a reach. Nah, maximum distance-nya artinya kita membuat interpolasi setiap berapa titik gitu. Ini setiap 500 meter gitu misalnya. Kita interpolate. Yes, plus. Nah, jadi dia membuat interpolasi cross section di sekitar ini setiap 500 meter. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, jadi pertama kita kan buat hanya 1500. Nah, ini ada yang 133. Jadi dia membuat interpolasi dari cross section yang telah kita buat. Kita ini shift S aja lagi. Ini Geo 2. Kita running lagi. Ini kita pilih yang Geo 2. Compute. Oke. Ini masih bisa diperbaiki lagi, tapi biar cepat kita yang penting dia, finish gitu. Terus, nah kita bisa lihat hasilnya. Di view cross section. Nah, kok dia nggak mau? Runningnya.
Pas nawarnya maksimum excess. Oh, harusnya dia mau ya? Oke, yuk. Oh, dia. Hmm, coba kita pakai yang ini. Satu, yuk. Hmm, ya mau nggak dia? Mau aja ya. Coba kita edit, stay default. Inisial aku nggak pakai. Harusnya dia mau ya. Hmm, coba kita buat yang baru ya. File, new, stay default, stay 2. Hmm. Ini kita buat dari conditionnya ini kita buat yang flow hydrograph. Ini kita copy. Oke. Ini stage. Copy. Oke. Kemudian satu lagi kita buat. Ini di mana dimasukin gitu ya. Di 1000. FRS 1000. Oke, kita tambahin dia lateral inflow. Ini bedanya. So, kita masukin dia lateral inflow unit hidrograph ya. Ini kita masukin. Oke. Save. Ya, cepat selesai. Stay default. 1, 2. Ini coba.
Oke, jadi kira-kira itu ya, sambil kita nunggu, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, sebelum nanti mungkin jam 9 ini teman-teman udah mulai ngantuk. Ada yang mau tanyain dulu untuk penggunaan Hekras ini? Terus oh berarti pada saat itu nanti post prosesornya diklik ya? Nah, jadi ini dia, lebih ya, kalau tadi dia pakai, steady flow yang 8 meter kubik per detik, dia masih cukup kapasitasnya. Nah, kalau dengan lateral inflow dan, apa namanya, debit hydrograph yang dimasukkan, ini udah overflow. Jadi kita bisa lihat bahwa, di daerah daerah beberapa section itu dia meluap, seperti itu. Nah itu, jadi ini juga kita bisa lihat, view, habis itu yang ke arah sininya, kita bisa lihat juga. Ini ada animasinya, jadi ini pada jam 00, kemudian dia jam ke-1, ini jam ke-2, jam ke-3, sampai ke-12. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya yang tadi yang steady flow, kita nggak bisa lihat animasinya, karena kan dia, apa namanya, satu aja inputannya. Nah, kalau ini dia kan ada berubah secara waktu, jadi kita bisa lihat bagaimana perubahannya secara waktu. Nah, jadi ini, bisa sebagai apa namanya, modelnya. Habis itu bisa juga option, ya bisa kalian lihat-lihat di sini untuk yang ininya, XYZ-nya ini juga, apa, bisa ada waktunya, berubah secara waktu. Misalnya kita zoom in di sini, saya zoom in di sini, kita zoom in. Misalnya kita zoom in di sini, zoom in lagi. Nah, ini kita bisa lihat juga gimana dia di sini. Nah, gimana dia meluap seperti itu. Ya, jadi ini visualisasinya bagaimana ketika debit yang yang ditampung itu tidak bisa atau melebihi dari kapasitas, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu, nanti yang lainnya silahkan dieksplor sendiri, untuk, penggunaan Ekrasnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada ya? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin, untuk hari ini kita cukupkan karena sudah jam 9 juga, mungkin teman-teman sudah, ngantuk juga. Jadi, segitu aja, sharing untuk menggunakan Hekras-nya ini. Jadi, Hekras ini dia hanya alat. Jadi kalau kalian nggak ngerti, manualnya, jadi kayak kalian kan belajar hidrolika tuh, yang belajar, rumusan tadi yang Bernoulli, kemudian rumus, kecepatan di saluran terbuka. Nah, jadi kalian tahu kalau misalnya nanti model kalian tuh nggak sesuai gitu, misalnya seharusnya dari perhitungan manual dia masih cukup kapasitas, salurannya, ternyata di Hekras tuh dia melebihi. Jadi kalian tahu, oh ternyata perhitungannya salah gitu, ada yang dimasukkannya salah, inputannya salah, dan lain sebagainya. Tuh, jadi tetap kalian yang harus pinter. Jadi itu hanya aplikasi untuk mempermudah. Tapi kalau kalian yang nggak ngerti, apa yang kalian masukkan itu langsung kalian terima gitu. Jadi kalau aplikasi itu pokoknya kita yang, otaknya gitu, mereka cuma membantu saja. Oke, ada pertanyaan lagi dulu? Jika tidak ada, kita cukupkan saja hari ini. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu.